Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tinggalkan dia yang toksik. Nah, ini tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Tadi guru-guru kita telah membahas bagaimana menghadapi dan juga ternyata dalam sejarah Nabi juga ada ternyata lingkungan yang seperti ini yaitu toksik. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi yang insya Allah nanti di sesi tanya jawab dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilahkan ada 2 jamaah, 1 jamaah perempuan dan juga 1 jamaah dari ikhwan atau laki-laki. Kami persilahkan dulu dari ibu-ibu terlebih dahulu. Boleh berdiri, tadi yang sudah dipersilakan. Oke, silakan dikenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Abi Pantun. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Kristi dari Jamaah Majelis Taklim Al-Ummahat Keranggan Permai. Pertanyaan saya, bagaimana, dalam konteks meninggalkan dia yang toksik, bagaimana ajaran Islam menyeimbangkan antara kewajiban menjaga silaturahmi dengan pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual diri. Baik. Begitu saja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali Abi pertanyaannya, bagaimana di sisi lain kita harus tetap menjaga silaturahim, tapi ini toksik banget nih, ini harus kita tinggalkan atau bagaimana nih Abi? Silakan Abi. Baik Bapak Ibu, sepat gabus lele lohan, cepet bagus enggak bertele-tele jamau juga ngendahan. Jadi kampung sawah langsung ke gua Dati Jajar, saya turun ke bawah lebih sejajar. Bi berarti kalau kita ninggalin dia jadi mutusin silaturahim dong, begitu ya. Pertama yang suka ngoceh-ngoceh di saat teman menjauh, status WA, nulis curhatnya di Facebook. Lah kita jangan kayak bocah, itu mah bocah yang begitu. Di saat ada orang menjauh, kita pulangin ke diri kita. Ini jangan-jangan dari tutur kata kita, sikap perbuatan kita ada yang membuat dia kecewa. Tuh Bu, Pak, jadi jangan langsung nyalahin orang. Ini kan jari 5 nih, telunjuk emang ke depan, tapi yang 4 ke saya. Gitu. Nah tadi gimana? Apakah mutusin silaturahim? Pertama saya pinjem ungkapan Malik bin Dinar. Ini sebagai barometernya nih, cakep banget ungkapannya. Apa bahasanya? Kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibuhu. Kullu jalisin, setiap teman duduk, setiap besti yang bisa kita ajak ngomong, setiap besti atau rekan yang kita bisa berkolaborasi, akum bersinergi, la tastafidu minhu khairan, yang di saat kita ngobrol, di saat kita begaul, di saat kita bisnis, tapi di dalamnya nggak ada kebaikan buat diri kita, nggak ada kebaikan, yang ada rugi mulu sama kita. Ketahuan ternyata inti mah begaul sama aneh ilmu bongsang. Tahu bongsang? Tinggal duduk, makan paling banyak, berkat mau yang banyakan, tapi bayar ogah, begitu. Tuh, nah itu. Jadi kalau bahasa sekarang namanya ajas manfaat. Udah gitu, punten, mulutnya 2 lagi. Orang-orang kan punya mulut, tuh. Dia 2, nyeritain keluar dengan cerita-cerita yang gak enak, yang padahal itu dia bohong. Nah, maka katanya jauhkan, tinggalkan. Jauhkan di sini bukan mutus silaturahim. Tetap yang namanya kita bertemu dengan orang demikian, dia beri salam, dan kita jawab salam. Dia ngajak salaman, kita salaman. Tapi paling enggak hati kita tidak ada kedengkian, tapi menghindarkan itu diutamakan. Kan enggak lucu Bu, berangkat dari Keranggan sampai ke Bandung. Bukan memantun, bukan, nyontoin. Ini berangkat nih dari Bekasi sampai ke Bandung, punten. Udah yang nyiapin mobil ya kita. Yang nyiapin juga ongkos sopir ya kita. Itu mobil juga nggak bisa jalan kalau nggak ada bahan bakarnya. Mampir buat bahan bakar, yang beli bensinnya kita. Itu yang kita ajak besti kita, juga kita siapin buat makan, minum, ngopinya. Jelas nih? Sampai pulang lagi, lah semuanya ibu aja yang tanggung. Lihat mah dia duduk manis aja udah. Lantas di luar ngomong yang kagak-kagak, kira-kira temen yang begitu deketin apa jauhin? Nah itu pinter dah. Iya kenapa? Lah nggak ada manfaatnya.
Nah, jadi yang maksud gitu. Mutus silaturahmi, lah enggak ketemu, lah kita salaman coy. Gitu ya, di WA lah kita balas coy. Kenapa? Tapi untuk menghindarkan daripada makin banyak mudorotnya, dah yang begitu masukin aja udah ke tong sampah, udah. Lah jangan diambil lagi, udah sampah. Begitu jelas ya Bu ya. Nah yang situ bukan yang Nabi sama apa kalau tadi guru kita cerita apa namanya Nabi Yunus, saya pakai cerita Nabi kita Muhammad. Masih ada waktu Guru? Masih. Nah, Nabi kita Muhammad punya besti namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu penduduk Madinah. Lah sholat bareng-bareng sama Nabi. Tapi Nabi tahu di hatinya sama perangainya ada suling, ada peniti, suka berpaling ke lain hati. Percis ke ilmu belangkon, tahu belangkon? Depan rata, belakang ngepelin. Di zaman Nabi ada yang begini. Jadi kalau sekarang di Keranggan, ya di Indonesia juga lah kagak heran. Itu sekolah Mama Abdullah bin Ubay bin Salul deh begitu. Iya, nah begitu gimana? Nabi marah? Enggak. Bahkan di saat perang Uhud kelihatan dah buktinya. Begitu dia diserahin pasukan 300 orang. Orang-orang mengangkat senjata dengan yang namanya resiko. Kalau nggak hidup mati dia takut. Dah begini mau berapa pecundang Bu, artinya pengecut. Lah ini kalau gue ikut perang sama Nabi, ntar gue mati. Kalau nggak mati, kalau gue mati ntar nggak bisa healing. Kalau nggak healing, ntar gue nggak dapat berkat. Nah, udah tuh diselewengkan. Nah Nabi mutus silaturahim enggak, tetap Nabi tahu. Nabi cap munafik enggak. Allah yang ngasih tahu. Nih yang model begitu hindarkan. Begitu Bu. Ya Allah. Kurang lebih begitu Allah a'lam. Baik, terima kasih Habib Antun. Tetap menjaga silaturahim, tapi menjadikan kita untuk tetap berjarak. Ini mungkin menjadi pelajaran bagi orang yang mungkin dianggap toksik itu, bahwa menjadi evaluasi ya Habib ya. Betul Ini sekali. kenapa kok saya beginikan? Nah ini jadi evaluasi untuk berubah menjadi lebih baik begitu Ya, Habib ya. amin, amin. Amin, amin. Baik.